Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini kecuali iman. Karena apabila manusia ini telah diberi iman oleh Allah, sesungguhnya dia ini dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia ini dikasih iman oleh Allah, sesungguhnya dia ini disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia dikasih iman oleh Allah, sesungguhnya dia ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman yang mulia? Iman adalah yakin yang benar, yakin yang lurus, yakin yang mantap, hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meluruskan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan yakin kita. Bagaimana yakin kita 100% hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ini sudah kenal kepada Allah, yakin kepada Allah, maka dia ini akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan rasa takut kepada Allah. Dia akan rasa ingin selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manakala dia ini masih nyenyak-nyenyaknya tidur, ketika Allah Subhanahu wa taala panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, maka dia langsung lempar ini selimutnya, dia langsung ngambil wudu, pergi ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mulia, tandanya dia ini dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tandanya dia ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kok Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita? Yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan gemen-gemen yang mulia. Tidak sembarangan Allah akan berikan kepada kita. Berikan kemuliaan di dunia ini, sehingga orang-orang sibuk memikirkan bagaimana duniaku, bagaimana jabatanku, bagaimana sawahku, bagaimana rumahku, bagaimana kendaraanku, kuku. Tapi orang yang dilimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berpikir bagaimana kuburku, bagaimana syiratku, bagaimana masyarku, bagaimana mizanku, bagaimana apakah saya ini masuk surga ataukah saya ini masuk neraka. Ini yang mulia. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tempatnya di akhirat nanti hanya 2 tempat saja. Tidak ada 3 tempat. Maka hari mulia, barang siapa yang beramal kebaikan ketika dia di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dijadikan raja dan ratu di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga ini, Masya Allah, dia akan senang selama-lamanya, tidak akan pernah susah lagi. Dia akan hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati lagi. Dia akan kaya terus, tidak akan pernah miskin lagi. Dan dia akan muda terus, tidak akan pernah tua lagi. Hari Allah SWT ini kehidupan akhirat. Maka inilah yang didambakan setiap orang yang beriman. Inilah yang dicita-citakan setiap orang yang taat kepada Allah. Bagaimana saya ini bisa jadi raja di surga Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma 2 tempat ini. Kalau enggak surga, ya neraka. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan dia masuk ke neraka, satu golongan masuk ke surga. Hari Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka itu rupanya membangunnya ketika kita di dunia ini yang mulia.
Tidak nunggu kita sampai di kubur baru kita bangun surga. Tidak nunggu kita nanti sampai di akhirat baru kita bangun surga. Tidak ya. Tetapi ketika kita di dunia ini, ketika kita mulai hidup di dunia ini, mulai kita membangun surga ataukah kita ini membangun neraka. Nauzubillah min dzalik. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika hari mulia Rasulullah SAW berjalan-jalan di surga. Maka di situ beliau nampak malaikat ini sedang asik membangun surga. Sedang asik malaikat ini membangun surga. Maka yang mulia ketika Rasulullah dekat melihat terus dilalah malaikat ini berhenti. Langsung berhenti seketika membangun ini istana surga. Maka Rasulullah bertanya, wahai malaikat, mengapa engkau berhenti bangun istana di surga? Wahai Nabi Allah, wahai Muhammad, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang punya surga, sesungguhnya materialnya habis. Karena orang yang punya surga ini berhenti untuk berzikir kepada Allah. Ketika dia bayar ngantuk Allah, ketika diceritakan kebesaran Allah, diceritakan bidadari, dia tidur. Tetapi ketika diceritakan sawah, melek. La ilaha illallah. Ketika diceritakan duit, melek dia, plong. Tapi diceritakan surga, bagaimana dahsyatnya kubur, bagaimana dahsyatnya mizan, bagaimana dahsyatnya sirat, bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana indahnya surga, dia tidur terlelap. La ilaha illallah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut harus kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal mulia. Cita-cita setiap orang yang beriman, bagaimana dia kenal kepada Allah. Hari mulia, barang siapa yang kenal kepada Allah, dia akan mendapatkan segala-galanya. Man wajadallaha wajada kulli syai' wa man faqadallaha faqada kulli syai'. Barang siapa yang mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan segala-galanya. Barang siapa yang kehilangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia ini akan kehilangan segala-galanya. Dunia milik Allah, akhirat milik Allah, surga milik Allah, neraka milik Allah, langit milik Allah, semua makhluk ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hari mulia, kalau kita sudah mendapatkan Allah, apa saja yang kita inginkan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberi. Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di India, ada cerita. Di India sana ada namanya raja. Namanya raja ini Sultan Mahmud. Raja Sultan Mahmud ini yang mulia, dia punya pembantu namanya Ayas. Siapa namanya? Ayas. Tapi Ayas ini nurut sekali sama sang raja ini, sama Sultan Mahmud ini. Apa yang diperintahkan Sultan Mahmud ini, dia langsung kerjakan. Bahkan sebelum diperintahkan, dia sudah tahu apa keinginan raja ini, langsung dia siapkan. Ini kalau orang tua kita katakan di markas sana, tahu mansah, tahu kehendaknya raja ini, sehingga raja ini senang sekali dilayani oleh Ayas ini. Sultan Mahmud ini senang sekali dilayani oleh Ayas ini. Maka saking senangnya mulia, akhirnya dia kumpulkan semua pasukan-pasukan di kerajaan, dia kumpulkan. Maka hari mulia sudah kumpul semua pasukan-pasukan ini yang mulia, tentara-tentara daripada kerajaan, semua daripada rakyat-rakyatnya dikumpulkan semua. Maka setelah kumpul, raja bertanya, tahukah kalian saya kumpulkan sini maksudnya? Maka semua diam. Maka hari mulia sang raja mengeluarkan suatu permata yang begitu indah. Permata yang begitu indah sehingga bentuknya sangat indah sekali. Maka dia keluarkan, dan bukan hanya indah, besar lagi. Dia keluarkan, ditaruh di depan istana. Maka semua daripada pasukan ini, tentara-tentaranya, hai, siapa kalian yang berani memecahkan daripada permata ini? Maka semua diam. Ini
Yang satu berpikir kalau kita pecahkan permata yang indah ini, oh kita akan dimarah daripada raja. Yang satu berpikir kalau saya pecahkan, oh saya dipecat dari jabatan saya. Intinya dia semua daripada kerajaan ini, tentaranya, rakyatnya, nggak ada yang berani memecahkan daripada permata ini tadi. Karena memang indah dan memang sangat mahal. Maka semua diam. Akhirnya Ayas diperintahkan, Ayas pecahkan itu. Langsung Ayas tidak pilih dua kali, tidak mikir-mikir lagi, bawa kampak langsung pecah. Dia hari Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain kaget langsung terberanjak. Rasakan Ayas pasti akan dimarahin raja ini. Ayas pasti akan dimarahin raja. Tapi raja malah senyum raja. Maka dipanggil, Ayas sini. Kenapa? Semua tentara-tentara saya, semua pasukan saya, semua rakyat seluruh perintahkan untuk mecahkan ini, nggak pernah berani mecahkan. Kok kenapa kamu berani-beraninya mecahkan ini? Raja, ketahuilah, perintah raja lebih mahal daripada permata ini. Allah Subhanahu wa taala, perintah raja lebih mahal daripada permata ini. Allah perintah Allah Subhanahu wa taala lebih mahal daripada segala-galanya. Lebih mahal daripada kerajaan-kerajaan ada di dunia ini. Apalagi sawah kita, apalagi kantor kita, apalagi ladang kita, apalagi toko kita, lebih mahal daripada semua itu. Maka hari mulia, apabila ada perintah Allah, panggilan Allah, langsung kita bersegera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salamnya hari Allah Subhanahu wa taala. Maka saking sayangnya raja ini membuat cemburu, nambah cemburu ini tadi. Semua tentara-tentara, para menterinya nambah cemburu. Ayas nambah disayang oleh raja ini. Gimana kita nih untuk ngusir ini Ayas ini? Usaha mereka kecemburuan semakin meningkat. Hari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kecemburuan juga sampai di telinga sang raja. Sampai di telinga sang raja. Hari mulia, maka suatu ketika dipanggil lagi, dikumpulkan lagi oleh pasukan oleh raja tadi. Maka setelah kumpul, semua rakyat, para menterinya dikumpulkan. Maka raja telah menyampaikan, wahai para menteriku, para tentaraku, para rakyat semua, tahukah kalian maksudnya saya kumpulkan di sini? Tidak tahu. Saya kumpulkan di sini apa saja yang ada di dalam kerajaan ini, yang ada sekitar semua di istana ini, apa saja yang kalian inginkan boleh ambil, dan itu hak milik kalian. Maka ini para menteri, para senang dia, wah, yang ambil macam-macam. Ada yang ambil pot bunga, ada yang ngambil dari permata, yang agak pintar sedikit ambil permata-permata, bahkan ada yang ambil kursinya raja di bawah dia. Yang lebih pintar lagi ngambil kursinya raja, karena memang masya Allah kerajaan ini semua indah-indah. Nggak ada di kerajaan kayak Riyadh yang ada di sawah itu, semua indah. Wah, mereka ambil, sibuk mereka ngambil. Maka sudah pegang semua masing-masing. Sudah kata raja, sudah ya raja, sudah kami ambil semua, sudah habis semua. Maka yang mulia Ayas ini diam aja. Loh Ayas, kok kamu diam saja? Maka Ayas ini kembali bertanya kepada raja. Raja, saya mau bertanya. Iya, tanya apa? Apa betul apa yang saya pegang di sini jadi milik kami, jadi milik saya? Betul Ayas, betul. Maka Ayas langsung cepat-cepat merangkul raja. Peluk raja dirangkul. Maka kaget semua yang lain. Loh, Ayas kurang ajar ini Ayas. Raja malah dipeluk, diambil. Loh, langsung akhirnya rajanya senyum-senyum saja. Dia agak marah tapi senyum-senyum saja. Maka apa maksud kamu Ayas? Kok kamu langsung langsung memeluk saya untuk mengambil saya? Raja, ketahuilah, semua yang ada di kerajaan ini, yang ada di sekitar istana ini, bahkan satu negara ini, semua milik raja. Semua milik raja. Maka kalau saya ambil raja, maknanya saya milik semuanya. Raja mampu saja ngambil apa yang sudah ada di pada tangan-tangan para menteri, para rakyat semua, diambil sama raja lagi. Apa berdaya mereka?
Maka hari mulia betul akhir raja sayang ini hari mulia dikatakan oleh kiai kita, kalau kita ambil ini Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang nampak, yang tidak nampak ini milik Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita inginkan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini perlu renungan buat diri kita ini, buat renungan diri kita. Maka untuk jalan menuju mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala cuma satu jalan saja. Satu jalan saja, tidak ada dua jalan. Itu jalannya kekasih kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hari mulia, kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari mulia fattabi'uni, ikuti aku, ikuti baginda Rasulullah SAW. Hasilnya apa hari mulia? Hasilnya akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita. Bukan itu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampun dosa-dosa kita. Hasilnya kalau kita ikut yang mulia baginda Rasulullah, kita ini akan dicintai Allah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Allah Subhanahu wa taala, maka hari mulia kita ini jangan punya idola-idola yang lain. Idola kita cuma satu saja, yaitu yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti kita sekarang ini, idola kita pemain sepak bola, anak-anak muda atau di sini enggak. Idola kita penyanyi-penyanyi, idolanya ini dan itu, idolanya makhluk. Akhirnya dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk. Akhirnya habis waktunya dari makhluk ke makhluk, tahunya habis waktu akhirnya sampai di akhirat, baru dia terperanjat. Oh, di akhirat ini rupanya hanya satu saja pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari mulia, jangankan kita, para nabi, Nabi Adam sekalipun hari mulia, bapaknya para nabi, sesepuhnya para nabi, Nabi Nuh begitu juga, semua minta syafaat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari mulia, ini nabi kita. Inilah yang harus kita contoh, inilah yang harus kita ikuti, yang perlu kita tauladani. Maka dia sungguh rugi dan rugi apabila kita di dunia ini tidak ikut yang mulia baginda Rasulullah SAW. Siapa buktinya mulia? Buktinya yaitu santri beliau, para sahabat. Para sahabat itu mereka telah sukses, telah jaya, bukan hanya jaya di dunia, tapi juga jaya di akhirat. Sehingga mereka ini sudah mendapatkan cap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja mulia, mereka masih di dunia, tapi sudah dikabarkan kepada mereka bahwa mereka ini ahli surga. Umar ahli surga, Abu Bakar ahli surga, Ali ahli surga, Utsman ahli surga. Sampai hari mulia, yaitu budak yang namanya Bilal, jadi budak masih di dunia. Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang telah kamu buat? Kenapa ya Rasulullah? Aku telah mendengar terompah engkau telah berjalan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orangnya masih di dunia, tapi terompahnya telah berjalan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kayak kita orang ngujung ini. Masya Allah, kitanya masih di rumah tapi pikiran sudah di sawah. Ini orang Minung ini, orang ujung. Orang Minung ini dia orangnya di rumah tapi pikirnya bagaimana buat genteng. Subuh belum lagi sholat subuh dia sudah cetak-cetek. Apa ini? Buat genteng. Bentar lagi nanti kalau sudah dibakar ini 10 hari, 20 hari kita membakar genteng, akhirnya dapat uang sekian. Kita mau beli ini, beli motor, beli mobil, beli pesawat, belum dibeli, genteng belum dibakar, belum sempat beli apa-apa, malaikat maut sudah datang, mati.
La ilaha illallah. Karena Allah Subhanahu ini sahabat yang mulia. Lalu apa yang mulia kerjanya Rasulullah SAW? Kerjanya Rasulullah SAW yang mulia. Sesungguhnya kita Masya Allah sehari 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali paling sedikit kita minta, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Lalu jurus jalan yang lurus itu apa ya? Minan nabiyyin was-sadiqin was-sadayus salihin. Ini jalan lurus itu, jalannya para nabi. Inilah jalannya Rasulullah SAW yang dia. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kul hadhihi sabili, inilah jalan. Apa jalan Rasulullah? Ad'u ila Allah, mengajak manusia ini untuk taat kepada Allah. Maknanya apa? Dakwah. Nah, ini udah jalan dakwah. Kita perlu dakwah salam dia. Maka kalau kita yang mengaku saya ni umat Nabi, saya menghidupkan sunnah, saya ni ahli sunnah wal jamaah, tapi kalau kita belum dakwah, jangan ngaku-ngaku dulu dia. Kita belum ada cobaan, belum ada tantangan. Ketika kita dakwah diusir, kita dakwah dimarahin, kita dakwah ditendang kompornya. Ini jemaah apa ini? Kok makan terus, bentar-bentar makan, bentar-bentar makan. Karena dia datang ke masjid ketika jemaah sedang makan. Coba kalau datang ke masjid tengah malam ketika jemaah masjid, dah ilah, lagi zikir kepada Allah. Dia lihat tuh, ini apa nih jemaah zikir terus. Nanti kalau jemaah ada lagi keliling itu, apa ini? Jauhlah terus keliling terus ini jemaah ini. Apa enggak makan anak istrinya? Apa enggak punya kerjaan ini? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat. Karena dia lihat masih ketika dia masih keliling, masih silaturahmi. Apalagi dia lihat jemaah sedang mikul kompor ini, lagi pindah tempat. Kompor dipikul ini. Apa nih jemaah? Kompor kok dipikul-pikul? Ini apa gas kok ada tenteng-tenteng? Hari-hari keliling mikul kompor dan mikul gas saja. Karena yang dilihat kapan dia dilihat, dia nggak pernah ke masjid. Masalahnya dia nggak pernah ke masjid, ngelihat ketika jemaah sedang pindah saja, bawa kompor, bawa gas, bawa apa namanya dandang. Coba kalau dia ke masjid 24 jam dia masjid, maka dia ikut 3 hari. Nah, seperti orang ujung ini nanti mau ikut 3 hari. Maka dia akan tahu program jemaah nih. Malam amalnya ini, pagi amalnya ini, jam 10 jam 9 amalan ini, nanti zuhur amalan ini, habis zuhur amalan ini, terus rupanya 24 jam dalam amal. Akhirnya dia pulang dari 3 hari jadi walinya Allah Subhanahu wa taala, jadi dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Hari Allah Subhanahu wa taala, maka mudah jadi dai itu, mudah jadi wali itu mulia. Jadi wali itu mudah saja. Caranya gimana dia? Caranya ikut yang mulia baginda Rasulullah SAW, maka kita pulang nanti jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sahabat yang mulia, 100% sahabat ini ikut baginda Rasulullah SAW, maka bukan mereka yang wali yang mulia, tapi mbah-mbahnya wali. Sahabat ini paling kecil-kecilnya sahabat yang mulia, maka dibandingkan wali sebesar-besarnya wali akhir zaman ini masih tinggi derajatnya sahabatnya. Maka tidak gemen-gemen kita ikut Rasulullah SAW ini. Hari Allah Subhanahu wa taala ini kita perlu hari mulia merenung lagi, berpikir lagi. Oh ya, saya ini umur saya sudah 40 tahun, umur saya sudah 50 tahun, umur saya sudah 60 tahun, umur saya sudah 70 tahun. Kita renungkan, kok habis waktu saya ke sawah, ke kantor, ke toko, sawah, kantor, toko. Kapan saya habiskan waktu saya? Masjid, rumah, sholat, puasa, baca Al-Quran, zikir, baca Al-Quran, zikir. Ini kita berenung. Kenapa dia harapan kita kepada Allah ketika kita sedang berzikir, ketika kita sedang sholat, ketika kita baca Al-Quran, ketika kita dalam masjid masih sujud, Allah Subhanahu cabut nyawa kita. Maka hari mulia, kalau kita sedang sujud, kalau kita sedang baca Al-Quran, Allah cabut nyawa kita. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita sedang amal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surga. Ini harapan kita semua. Semoga kita ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, dan nanti kita dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah. Assalamualaikum